Nah, apa sih sistem yang ada di Debaca? Kemudian mungkin Bapak Ibu kemarin yang baru join juga ikut ya di trainingnya dari MW. Itu secara umum bagaimana secara global MB dijalankan. Nah, sekarang secara sistem dibacanya bagaimana. Di komunitas-komunitas yang lain sepanjang saya tahu itu ada banyak langkah-langkahnya. Ada yang 6, ada yang 7, ada yang 8, ada yang 9. Nah, di kita dibaca itu sistem untuk mencapai kesuksesannya dengan cara melakukan 3 langkah. Nggak banyak-banyak. Jadi kalau Bapak Ibu nanti apalagi yang sudah join lebih dari 5 bulan nih, Pak tipsnya bagaimana, Pak langkah suksesnya bagaimana? Ya tetap 3 langkah Bapak Ibu. Dan setahu saya Dokter Sigit tidak dalam rangka istilahnya tidak dalam rangka merefleksi atau mengevaluasi nantinya akan memunculkan langkah keempat, kelima atau keenam. Dan kayaknya sudah baku 3 langkah ini. Apa sih 3 langkah ini Bapak Ibu? Langkah yang pertama, ini karena ini bisnis, harus ada istilahnya harus ada regulasi barang yang harus ada istilahnya ada yang ada jual belinya. Kalau kemudian kita hanya invest 100.000 terus kemudian dengarkan ATPS tiba-tiba dapat 100 juta dengan konon kabarnya 100 ribunya itu diinvestasikan kemana-mana mana-mana lah, itu Bapak Ibu harus waspada kalau sudah seperti itu. 100.000 itu hanya daftar untuk kememberan. Habis itu untuk menjalankan bisnis ini sama dengan di luaran sana. Kalau membuka toko itu harus kalau ingin dapat untung, ingin dapat penghasilan harus ada yang terjual, harus ada yang beli, harus ada yang terdistribusi produknya ya. Tidak dalam rangka 100.000 diletakkan di bawah bantal, terus didoa-doain, terus di pucuk wajah wala kadabrak itu dibuka langsung 100 itu tidak seperti itu Bapak Ibu ya. Atau konon kabarnya dibelikan ini untuk diinvestasikan sana sini ya. Kalau memang seperti itu mudahnya seperti itu kenapa negara Indonesia harus banyak utang ya kan ya, harus banyak utang ke negara lain yang kita punya utang triliunan, kenapa enggak dengan cara itu investasian aja model MB. Nah, terus nanti dapat 100 juta nanti kalau saya berapa itu PDB Indonesia enggak seperti itu Bapak Ibu ya. Itu langkah pertama. Langkah kedua itu bantu banyak orang untuk hidup lebih baik dan lebih sehat dengan menggabungkan mereka ke grup bimbingan dasar. Kasarnya, ayo merekrut orang. Cuman kalau orang itu dikatakan ayo merekrut orang, itu biasanya akan ilfil. Ini merekrut orang yang ngajak orang ya untuk menghaluskan bahasa kita biar penerimaan pikiran kita, penerimaan badan kita bisa menerima bisnis ini, maka kemudian bahasanya kita, cara merekrut kita rubah, yaitu membantu banyak orang. Karena memang benar eh, kenyataannya setelah dimulai dari saya dulu bukan siapa-siapa, saya hanya petani biasa yang punya impian tidak punya momongan, tapi setelah konsultasi ke dokter dan sebagainya ada itu eh, sudah banyak mencoba selama 13 tahun, ternyata belum punya momongan. Solusi terakhir ketika kemudian harus punya momongan, ikhtiarnya harus diupayakan inseminasi atau bayi tabung. Padahal saya petani biasa, kalau harus ke sana itu butuh modal besar, butuh biaya besar, kayaknya nggak mungkin. Tapi kodratullah melalui bisnis MB, wasilah bisnis MB, alhamdulillah hari ini bisa mencapai itu. Dan atau seperti Pak Rohmat, kalau Bapak Ibu membaca kisah suksesnya ya, Pak Rohmat yang dulunya kuli bangunan, anak enam, sebagian anaknya dipondokkan itu istilahnya Pak Rohmat dalam bahasa halusnya sebenarnya menitipkan anak agar berkecukupan makan, karena pondok pesantrennya alhamdulillah itu gratis segala sesuatunya itu loh sebenarnya. Karena kuli bangunan anak enam itu sangat kewalahan sehingga uh, istrinya juga sambil membantu pendapatan Pak Rahmat menjahit dan juga
mengumpulkan barang-barang bekas untuk bisa mendapatkan penghasilan. Dan dengan bisnis MW ini, Pak Ahmad punya tim yang besar sekali. Ada di bawahnya ada Pak Amdani, ada Pak Hadi, ada Bu Zulfa. Bu Zulfa itu istrinya Pak Yai yang punya pondok pesantren itu. Terus kemudian ada Pak Andi, ada Pak Romi, dan orang-orang leader-leader hebat di bawahnya itu. Berawal dari Pak Rohmat. Nah, itu berawal dari niatan membantu banyak orang, membantu banyak orang hidup untuk hidup lebih baik dan lebih sehat. Itu langkah keduanya. Langkah ketiganya Bapak Ibu, bisnis ini nantinya Bapak Ibu akan menemukan banyak sekali tantangan-tantangan, banyak sekali berita-berita hoak, banyak sekali bisikan-bisikan yang kemudian istilahnya kenapa sih harus susah-susah seperti itu, kenapa sih harus ini lo bisnisnya yang mudah dan sebagainya bla bla. Akan ada banyak orang, banyak lingkungan toksik atau yang berupaya mencuri impian kita. Oleh sebab itu uh, perlu kita hadir di sebuah pertemuan dalam rangka menjaga semangat kita. Dalam rangka juga saling sharing agar bagaimana ketemu cara-cara yang kemudian Bapak Ibu praktis, Bapak Ibu bisa jalankan untuk menuju kesuksesan. Itu arti penting menjaga kita hadir di pertemuan baik offline maupun online kayak seperti ini. Itu Bapak Ibu tiga langkahnya dari MW sistem dibaca. Untuk lebih jabarnya kita urai di lebih berikut ini. Itu langkah yang pertama dari dibaca adalah belanja. Nah, ini ada beberapa yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Dalam strateginya, untuk bagaimana menjalankan langkah pertama belanja, tadi sudah saya singgung di video saya pagi tadi ya, manfaatkan pengeluaran bulanan Anda untuk mendapatkan potensi income. Kalau Bapak Ibu selama ini belanja produk-produk yang dimana di MW juga ada dan selama ini Bapak Ibu belanjanya mungkin di mart, di mall atau di warung dan itu sama-sama produknya punyanya perusahaan dan selama ini mungkin Bapak Ibu yang sudah umur eh, puluhan tahun, berarti sudah belanja berapa puluh tahun, Bapak Ibu tidak pernah dapat feedback income kan? Artinya kalau pun Bapak Ibu sebelahnya ada Maret apalah yang warna kuning kuning biru merah itu ya, setiap hari belanja berapapun berkali-kali berapapun satu bulan berapapun kan tidak pernah dapat Bu karena Ibu sudah belanja sekian dalam bulan ini dan beberapa kali ini sudah omsetnya sekian, Bapak Ibu akan saya kasih bonus sekian kan tidak pernah. Maka kemudian bolehlah berpikir bagaimana caranya Bapak Ibu melakukan rutinitas belanja bulanannya tetapi bisa mendapatkan penghasilan. Itu Bapak Ibu tips pertamanya. Langkah keduanya dalam rangka melakukan tiga langkah dibaca langkah pertama tentang belanja di MW ada 400 produk Bapak Ibu. Mulai dari personal care, mulai kebutuhan kesehatan, kecantikan, otomotif, dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa memilih pilihan produk sesuai dengan yang saya jelaskan di video tadi. Pilihlah produk yang paling Anda butuhkan. Yang pertama. Yang kedua, pilihlah yang paling terjangkau untuk Anda beli. Itu ada banyak pilihan di MW. Tetapi saran saya terutama untuk ibu-ibu baru ya, saran saya belanja minimal 800 per bulan Bapak Ibu. Kenapa sih kalau 800 per bulan? Karena kalau 800 itu kalau Bapak Ibu terutama ini yang luar Jawa ini biasanya itu kalau 800 itu kita seluruh Indonesia hari ini masih free ongkir Bapak Ibu. Nanti ke informasinya akan ada pembenahan-pembenahan untuk yang daerah Papua, daerah Aceh itu katanya akan ada kena
tas untuk saling dengan karena ada regulasi eh, apa itu logistik. Tapi untuk saat ini saran saya kalau bisa belanjanya itu di 800. Karena kalau 800 itu kita ngirit karena free ongkir ya. Itu saran saran saya. Tetapi kalaupun toh belum memungkinkan, kalau belum ada budget yang benar-benar dipaksa untuk beli kebutuhan segitu, ya jangan maksa. Itu Bapak Ibu untuk langkah pertamanya. Untuk langkah keduanya itu hadir di pertemuan offline dan atau online lah. Langkah kedua dan langkah ketiga ini bisa saling didahulukan yang mana Bapak Ibu ya? Bisa yang tadi saya sebutkan yang ini. Ini langkah keduanya itu membangun, terus kemudian langkah ketiganya pertemuan offline, atau dibalik langkah keduanya hadir di pertemuan, langkah ketiganya membantu banyak orang. Itu sama saja Bapak Ibu untuk langkah kedua dan ketiga. Itu hanya prioritas saja. Tapi untuk yang pertama, langkah pertama memang harus belanja, itu harus langkah pertama. Karena kalau langkah pertama tidak belanja, ya kesulitan akan melakukan langkah yang kedua dan ketiga. Yang kedua, ketiga itu bisa dibolak-balik. Langkah yang kedua, hadir di pertemuan, itu kita ada pertemuan SSM, itu online, eh, dan sekarang ini eh, beberapa hari ini kita ada leader stock, itu kolaborasi antar SP, antar platinum, dan ini tidak semua platinum memang mengadakan. Ini hanya istilahnya nanti saya ketemu kontak-kontakan dengan Pak Sulaiman atau kontak-kontakan dengan siapa, terus kita ngadakan yuk saling mengadakan ya kayak podcast itu Bapak Ibu. Itu lead stock. Berarti lead stock ini tidak tidak semua SP Platinum terlibat di event itu. Nah, yang ini yang acara mingguan, yang kedua, yang ketiga itu ngobras ya ngobrol lah seperti ini nanti kayak malam hari ini training kayak malam hari ini yang saya adakan ini nanti mudah-mudahan ke depan itu akan bisa dirutinkan kembali. Kita memang beberapa saat ini tidak bisa rutin karena kemarin semenjak Idul Fitri itu ada banyak aktivitas, terus kemudian kemarin ada Idul Adha, terus beberapa hari ini selama 8 hari ini saya sibuk di rumahnya ibu saya karena ada uh, acara meninggalnya kakak saya kemarin sehingga tidak bisa fokus di bisnis. Tuh. Mudah-mudahan ke depan kita akan bisa lebih rutin untuk mengadakan pertemuan seperti ini. Nah, yang bulanan itu biasanya mulai walaupun belum seluruhnya di kota Indonesia, terutama di kota-kota yang di situ ada domisili para platinum dan atau kota di sebelahnya para SP above itu mulai lagi digencarkan adanya kopdar, yaitu kopdar itu pertemuan pertemuan mungkin kalau yang sewa hotel atau yang kemudian punya kafe sepakat punya kafe atau yang tidak harus kafe tidak harus hotel ada salah satu teman IBO punya ruang pertemuan atau apa itu ruang tamunya atau bahkan dia guru di madrasah atau guru di sekolahan itu bisa kalau memang bangunannya gedungnya bisa dipinjam boleh aja di situ nanti silahkan dikonfirmasi kepada SP atau Platinum yang ada di kota itu untuk mengadakan pertemuan. Nah, pertemuan itu namanya kopdar, Bapak Ibu, kopi darat istilahnya. Istilahnya anak-anak milenial itu, anak-anak Gen Z. Kopdar, nanti ngobrol-ngobrol, mungkin materi-materi yang dijelaskan secara online, terus yang disampaikan by Zoom atau dan sebagainya, Bapak Ibu kesulitan menangkap lah dengan adanya kopdar itu mungkin bisa sharing share. Apalagi sekarang Bapak Ibu di beberapa kota, beberapa leader sudah memulai belajar eh, presentasi offline. Nah, core kita, Bapak Ibu, core kita memang di bisnis kita itu core kita online. Artinya kegiatan pokok kita menjalankan bisnis ini dengan cara online, Bapak Ibu. Tetapi tidak menutup kemungkinan jika Bapak Ibu mungkin sudah terbiasa presentasi atau Bapak Ibu
Kemudian kalau online itu kesulitan ngajak family, mau ngomongnya runutnya bagaimana, mau mendekati orang itu bagaimana ngajak mereka ke kelas bimbingan secara offline itu ada kala kesulitan lah. Maka kemudian beberapa bulan ini dan sudah dimulai di beberapa kota, kita mulai juga belajar bagaimana sih cara ngajak orang secara offline atau bagaimana bahkan tanpa harus mengajak ke kelas bimbingan, mereka langsung ngajak offline, langsung join bisnis MBA. Karena pada prinsipnya Bapak Ibu, bisnis ini adalah bisnis MBA menjoinkan orang. Itu. Caranya ada yang bisa caranya dengan online, yaitu kita ajak ke kelas bimbingan atau bisa jadi kita langsung istilahnya teman-teman itu injak kaki ya sudah kakaknya adiknya, teman raket, teman dekatnya, yuk join yuk, terus gini, KTP-mu mana, nomormu tak daftarin yuk, ini. Nah, itu langsung didaftarin juga boleh. Atau mungkin kayak yang agak mulai deket, terus kita masih bingung mau ngomong apa, itu bingung lah. Di, di kopdar-kopdar lah kita belajar bareng. Nah, yang selanjutnya ada pertemuan 6 bulanan, Bapak Ibu. Ini seminar besar, seminar inspirasi, bagaimana kemudian para leader menceritakan kisah suksesnya, bagaimana para leader berbagi, bagaimana caranya menerjang lika-liku, bagaimana mengatasi mentalitas ditolak, bagaimana kemudian kalau inilah masing-masing mereka akan punya pengalaman masing-masing dan di situ mungkin bisa saling sharing. Selain juga kita berbagi vibrasi karena eh, kalau hadir langsung di seminar itu ketemu atau bahkan ketemu langsung apa benar sih yang cerita orang-orang, masa sih kulit bangunan yang hanya tamatan SD bisa sukses, ketemu Pak Rohmat, atau masa sih orang yang kemudian dengan eh, yang latar belakang sudah dokter atau latar belakang sudah punya eh, istilahnya pu, punya apa itu punya pangkat tinggi di mungkin di instansi, mungkin sebagai staf, mungkin sebagai manajer atau apa, tetapi masih juga mau menjalankan bisnis ini, seberapa menarikkah bisnis inilah, disitulah diperbaurnya itulah dengan ribuan orang di acara itu kita bisa dikatakan healing apa itu, healing rasa, healing wah. Disitulah kemudian yang biasanya membekas itu biasanya berhari-hari kita terngiang-ngiang dalam tidur kita, bangun tidur kita akan teringat. Itu penting sekali dan memang kalaupun toh dibilang mahal-mahal 800 itu masih hanya tiketnya aja, belum penginapannya, belum makannya. Tetapi kalau kita bandingkan dengan eh, seminar-seminar sejenis yang mana di sana hanya berbicara tentang cara, tapi tidak berbicara tentang semangat, tidak berbicara tentang bagaimana kisah suksesnya. Kayaknya 800 itu pada umumnya di luar sana dalam pertemuan seperti itu relatif murah. Itu relatif murah, Bapak Ibu. Karena apa, Bapak? Hari ini saya belajar eh, kelas storytelling, bagaimana bercerita dengan baik. Saya dulu juga pernah training public speaking, bagaimana belajar ngomong di depan umum. Perlu Bapak Ibu ketahui, saya punya sejarah bahwasanya saya dulu kalau berdiri di depan forum mau ngomong itu semaput, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa tanya ke sponsornya, masa sih Pak Kausin dulu seperti itu bisa ada ceritanya. Kemudian saya berbulan-bulan melatih mental, kemudian ikut training dan sebagainya, dan mahal-mahal trainingnya, mahal-mahal. Yang sekarang hari ini belum selesai, ini masih hari ke-15, itu saya ikut training storytelling lah. Nanti di belakang akan saya cerita malam hari ini. Storytelling itu bayarnya 10 juta, Bapak Ibu. Bayarnya 10 juta, tetapi karena ini istilahnya tawaran dari MW, mendatangkan ahli-ahli dari Cina, ini ahli-ahli dari Cina yang sana sudah terbukti mampu meningkatkan omset, bahkan bisa memunculkan salah satu leader MW yang hari ini double crown ambassador,
double crown ambassador, di mana kalau double crown ambassador itu bonus bulannya kurang lebih, informasinya kurang lebih sekitar per bulan sekitar 2M. Wah, ya kan? Itu kemudian tempat beliaunya belajar itu tentang storytelling, itu bagaimana membuat cerita yang menarik di sosial media tanpa merasa itu adalah jualan, sehingga banyak peminatnya. Itu Bapak Ibu, itu mahal-mahal sebenarnya teknis. Itu Bapak Ibu, kalau yang hari ini uh, belum daftar CD atau seminar, coba di, dirancang bagaimana kemudian nanti November, bulan November ya, Bapak Ibu bisa hadir di acara seminar-seminar dan bisa ketemu dengan saya, terutama dan atau leader-leader yang lain, terutama bagi Bapak Ibu yang masih baru. Tuh. Yang sekarang untuk menjaga semangat kita, langkah kedua itu hadir di pertemuan dan untuk terus menjaga semangat kita, itu langkah keempat, di setiap hari itu Bapak Ibu bisa mendengarkan materi-materi langsung dari Dr. Sigit atau materi-materi cerita Dr. Sigit atau materi-materi atau video-video kisah suksesnya para leader itu di aplikasi tip-tip berlangganan BSM, Business Support Material. Itu bikinannya dibaca yang dimasukkan dalam aplikasi tip-tip, itu langganannya murah dan setiap hari Bapak Ibu kalau kemudian nanti untuk menjaga mentalitas dan menjaga ini perlu mendengarkan itu. Nanti untuk yang BSM teknisnya nanti kita bahas di grup. Nah, langkah ketiga Bapak Ibu, runtutan kelas bimbingan. Nah, ini di site saya ini ada beberapa kelas, memang ada banyak Bapak Ibu, dan Bapak Ibu tidak perlu bingung ya. Saya jelaskan malam hari ini ada beberapa bingung. Pertama, kalau ke depan, terutama Bapak Ibu yang IPO baru ini ya, nanti ke depan Bapak Ibu kumpulan nomor-nomor WA-nya, terus kemudian minta ke upline sponsornya, cara mengundang nomor-nomor WA yang ada di HP-nya Bapak Ibu. Dimulai dari orang yang tidak dikenal, tapi ada nomor HP, nomor WA-nya ada di HP Bapak Ibu, tetapi Bapak Ibu tidak begitu kenal. Dimulai dari itu dulu. Karena apa? Biasanya awal-awal itu akan ada banyak penolakan. Nanti kalau yang langsung ajak orang-orang di sekitar kita yang punya power, yang punya dekat, itu kalau ditolak nanti malah kita sakit hati. Teman saya ajak nggak mau, ya sudah, seperti itu. Dimulai belajar dari orang-orang yang ada nomor WA-nya, tetapi tidak begitu kita kenal. Istilahnya iseng-iseng kita belajar coba-cobalah. Bapak Ibu belajar bagaimana cara ngundangnya mereka, kemudian Bapak Ibu ajak ke kelas bimbingan dasar, kelas seperti Bapak Ibu sebelum join di bisnis ini kan masuk kelas dasar. Kelas dasar itu namanya banyak Bapak Ibu, ada yang namanya BMR, ada yang namanya BTD, ada yang namanya Kopas. Masing-masing leader memberikan kreasi nama. Jadi Bapak Ibu jangan bingung. Dan ini Mas Pras malah merancang bagaimana mensimpelkan materi-materi itu yang nanti bisa menarik para Gen Z. Karena kalau Gen Z itu rata-rata tidak mau materinya itu terlalu panjang, muluk-muluk dan lain sebagainya. Maunya simpel-simpel. Nah, beberapa hari ini Mas Pras masih mencoba untuk itu. Nah, mungkin Bapak Ibu yang ingin ikut-ikutan dengan Mas Pras bisa hubungi Mas Pras untuk ikut kelasnya. Mas Pras untuk bagaimana kita mencoba materi itu sangat erat kaitannya dengan prospek yang kita target, prospek yang akan kita ajak Bapak Ibu. Nah, memang Mas Pras ini sekarang lagi fokus di TikTok, dan orang-orang yang ditawari untuk kelas bimbingan itu adalah memang teman-teman yang umur 20-an, jadi memang dia akhirnya memodifikasi kelas bimbingannya itu nanti materinya tidak terlalu panjang. Itu kelas pertama, itu kelas bimbingan dasar. Silahkan koordinasi dengan upline sponsornya. Nah, kalau Bapak Ibu baru join atau Bapak Ibu yang sudah punya IBO dan baru merekrut IBO, ada kelas namanya training new IBO dan PP. PP itu pelanggan prioritas. Mungkin Bapak Ibu ada temannya, ada tetangganya tidak mau menjalankan bisnisnya, tetapi mereka butuh produknya. Nah, agar mereka dapat update informasinya, silahkan dimasukkan di kelas training new IBO atau training new IBO PP. Ini bisa jadi satu. Dan ini untuk training IBO ini fokus materinya biasanya cuma 1 bulan. Setelah itu biasanya Bapak Ibu juga dimasukkan di kelas namanya FCA Academy. FCA Academy itu Founders Crown
Founders Scrum Ambassador Bapak Ibu. Founders Scrum Ambassador itu level tertinggi di bisnis MW. Nah, kita namakan FCA Academy dalam maksud juga penamaan ini sebagai bentuk afirmasi. Mudah-mudahan kita semua, terutama malam hari ini yang hadir di Zoom ini, kelak nantinya bisa menjadi FCA, Founders Scrum Ambassador, yang informasinya itu bonus bulanannya kurang lebih MM-an. Nah, kalau saya Emerald itu tadi sudah dilihat ya, tanggal 2 bonusnya sekitar segitu. Akhir bulan kadang-kadang juga nyampe sesuai ATBS, kadang juga nggak nyampe. Itu Bapak Ibu, itu Emerald itu udah luar biasa. Emerald dengan kelebaran yang cukup lah. Itu teknis nanti kita bahas di session yang lain. Yang perlu Bapak Ibu kelas yang ketiga itu FCA Academy. Kelas yang keempat itu kalau Bapak Ibu sudah punya tim banyak, terus kemudian sudah punya level peringkat, mulai dari 3%, apa itu 3%, 6%, nanti silahkan, nanti habis ini saya share, cuman nanti lebih jelasnya nanti bisa tanya-tanya ke upline sponsornya dan atau minta link videonya, bisa Bapak Ibu pelajari lebih detail ya. Itu untuk para leader, itu kita di sini fokusnya belajar bagaimana cara mengopeni, cara membimbing, cara memimpin grup kita, mulai belajar. Yang kelima, ini ada namanya grup khusus yang aktif. Karena Bapak Ibu, meskipun di leader, meskipun di FCA, mungkin mereka jadi ABO, mungkin maunya dulunya jadi PP, terus kemudian karena sudah terlanjur jadi ABO, mereka mungkin tidak mau menjalankan langkah pertama, tidak ngundang atau hanya pemakai atau sesekali belanja, tidak mau. Nah, itu ini ada grup untuk saya pilahkan dengan mereka-mereka yang kemudian hanya istilahnya eh, di situ berkomunikasi produk, tetapi kita akan membentuk sebuah kelas yang memang fokus untuk Bapak Ibu yang juga membangun jaringan itu di grup khusus abu aktif, saya silahkan. Nah, grup khusus abu aktif ini ada banyak, Bapak Ibu. Yang pertama, grup khusus abu aktif ini itu grup reguler. Tiap bulan kita akan membangun grup, membentuk grup baru, grup belanja. Kalau yang sekarang itu ada grup belanja Juli, ya kan? Ada teman-teman yang kemarin grup belanja Juni, terus kemudian dari Juni itu sekarang mulai kita tinggalkan, terus kemudian kita bergeser ya, bagi yang sudah belanja bisa masuk ke grup belajar Juli. Nah, ini maksud saya, ini karena gini Bapak Ibu, karena tim saya sekarang itu ada ribuan, ada sekitar 50-an ribu, 50-an ribu tim, maka kemudian untuk bagaimana saya membagi fokus, saya membagi pemantauan, saya membagi sharing, itu ada klasifikasi kelas, itu di mana kelas-kelas itulah yang menjadi prioritas saya untuk saya perhatikan, gitu ya, itu untuk manajemen memudahkan pemantauan saya, Bapak Ibu. Tuh. Yang grup yang kedua, grup gosip di next level, ini grup yang lebih spesial lagi bagi Bapak Ibu yang ingin uh, pergerakannya cepat. Artinya seperti ini Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu punya banyak waktu, ingin atau Bapak Ibu ingin cepat-cepat naik level dan Bapak Ibu punya kekuatan manajemen waktu dengan baik, maka Bapak Ibu bisa ikut gabung di sini karena seperti ini Bapak. Kadangkala kalau kita tidak kadangkala itu karena kita terbiasa ikut orang, karena kita terbiasa jadi karyawan, itu seringkali kita melakukan sesuatu itu membangun habit itu tidak serta merta menjadi otomatis, tetapi perlu istilahnya perlu orang yang selalu ingatkan, perlu orang yang selalu mendorong, perlu orang yang selalu ingin, istilah kasar orang Jawa itu ngepui. Nah, ingat-ingatkanlah. Ini saya membentuk kelas namanya Gosip di Next Level, di mana di grup ini kita strength. Kalau di grup reguler ya jenengan asal belanja, terus kemudian saya kasih materi, terlepas jenengan mau ngasih materi, kasih materi itu terlepas mau dibaca atau enggak itu urusannya jenengan. Terlepas saya kalau ngasih informasi terlepas dipakai atau tidak dipakai itu urusannya jenengan. Itu benar-benar saya memberikan kebebasan itu di grup reguler Juli. Tetapi di grup Gosip D itu memang jauh lebih ketat. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mengikuti ritme gerakan saya, ritme
cara saya membangun bisnis, Bapak Ibu harus ikuti perintah-perintah saya, saran-sarannya. Begitu Bapak Ibu tidak bisa mengikuti ritme atau perintah atau saran saya, Bapak Ibu akan terkeluarkan dari grup itu. Itu bedanya Bapak Ibu. Jadi istilahnya setengah memaksa Bapak Ibu harus bisnis ini bukan bisnis yang belanja langsung kita tunggu langsung dapat bonus 100 juta bonus. Tapi bisnis ini perlu dorongan yang harus dilakukan. Nah, di grup Gosidin lah saya istilahnya memberikan stressing pada Bapak Ibu harus benar-benar tetap pada rule kesuksesan. Ayo, minggu ini harus sekian prospek harus masuk. Jangan karena gini Bapak Ibu, kita akan sering kali kehilangan momentum kalau kita kemudian kerja semangat, habis itu ngelokro seminggu, 2 minggu, kalau sudah 1 bulan biasanya terus hilang. Nah, kita harus menjaga konsistensi lah. Menjaga konsistensi ini paling mudah. Itu kalau kita saling bergandengan tangan, saling bersama teman-teman, saling mengingatkan. Itu Bapak Ibu ya. Fungsinya di sini. Dan Bapak Ibu di sini, Bapak Ibu, saya hanya memberikan guidance-nya aja. Bapak Ibu yang harus bertindak, Bapak Ibu yang harus belajar memimpin. Karena Bapak Ibu nanti kalau ingin bisnisnya besar, otomatis Bapak Ibu harus mampu memimpin grupnya. Nah, di grup Gosik D inilah Bapak Ibu mulai belajar memimpin, belajar memberikan materi. Kan tinggal kopas-kopas materinya, belajar berdiskusi, belajar menyelesaikan problem di grup. Tidak sedikit-sedikit, gimana Pak Gosik, gimana Pak Gosik, tidak. Di grup Gosik D ini benar-benar saya hanya memfasilitasi Bapak Ibu untuk Bapak Ibu bisa bertumbuh karena menurut beberapa buku dan juga disampaikan oleh Dr. Sigit, bisnis kita besarnya 1 tingkat di bawah level kepemimpinan kita. Nah, makanya grup Gosik D ini kami rancang harapannya untuk bagaimana leadership kepemimpinan Bapak Ibu bisa tumbuh di sini. Dan perlu Bapak Ibu ketahui leadership kepemimpinan di bisnis MW sangat berbeda dengan mungkin yang Bapak Ibu hari ini seorang pemimpin atau seorang anggota dewan atau bahkan Bapak Ibu punya organisasi atau Bapak Ibu sudah punya level pangkat tinggi di perusahaannya atau di komunitasnya. Itu sangat berbeda. Karena kalau di sana ada ikatan-ikatan, lah di sini ikatannya ikatan bisnis di bawah naungan kebebasan. Kalau kita di institusi atau kita mungkin di perusahaan atau apa karena sudah ada kaitannya kamu harus ini kalau enggak ini kena ASP kalau enggak ASP kan tinggal seperti itu. Di sini tidak seperti itu. Ya, itu. Itu kelas kedua aktif. Nah, ketiga, kalau Bapak Ibu sudah beli tiket si D, baik yang EB atau yang sekarang mau menyusul itu ada grup si D. Nah, di sana Bapak Ibu akan banyak bertemu berdiskusi langsung dengan Dokter Sigit. Jadi mungkin Bapak apa benar sih omongannya Pak Kozin ini Bapak Ibu bisa kontak atau Bapak Ibu lebih karena Dokter Sigit lebih expert karena seorang dokter lebih expert dengan kesehatan mungkin Bapak Ibu punya keluhan-keluhan yang mungkin saya kurang bisa menguasai atau kurang bisa memberikan advice kepada Bapak Ibu bisa tanya di grup D itu. Tuh, yang lainnya kalau Bapak Ibu yang ingin program diet atau ingin menjalankan program diet atau bahkan Bapak Ibu pengen ilmu-ilmunya diet karena mungkin Bapak Ibunya tidak perlu diet tapi punya family, punya keluarga, punya teman, punya pasar potensial untuk bagaimana Bapak Ibu membantu mereka dalam rangka program diet itu kita ada kelasnya juga. Yang ke depan nanti program diet ini bisa dimasuki tidak hanya orang yang sudah beli paket diet tetapi bisa juga dimasuki Bapak Ibu yang belum bisa beli paket diet tetapi punya kecenderungan punya aktivitas itu terhadap pola hidup sehat. Itu ke depan kita akan ke sana. Nah, selanjutnya ini ke depan ini masih ditata mungkin di akhir di tengah bulan ini Bapak Ibu hasil dari yang tadi saya ceritakan saya sedang training harga 10 juta belajar storytelling. Nah, nanti kita akan ada kelas itu. Nah, untuk bagaimana bisa masuk ke kelas sana, nanti yang pertama sementara ini yang saya tangkap dari kesepakatan teman-teman yang sesama training, yang ikut training kebetulan dari
dari dibaca itu hanya empat Bapak Ibu. Saya, Pak Yai Sampurdi, Pak Eko Haza, dan Pak Anton. Hanya empat orang ini yang diberi kesempatan oleh MB ikut training seharga 10 juta dan 7 juta setengahnya disubsidi oleh MW. Jadi kita bayarnya 2 juta setengah Bapak Ibu. 2 juta setengah. Dengan materinya full bahasa Inggris dan saya kewalahan sekali. Pinter anak saya soal kalau bahasa Inggris. Tetapi alhamdulillah saya bisa menyelesaikan tantangan itu walaupun dengan translate materinya ditancap dan sebagainya, dan nanti ke depan mudah-mudahan di pertengahan bulan ini dengan syarat Bapak Ibu sudah belanja dan punya akun media sosial, nanti kita bikinkan kelas untuk belajar bareng-bareng bagaimana membangun cerita. Karena seperti ini Bapak Ibu, pada saat COVID kemarin dan pasca COVID, rata-rata omset MB di dunia ini, rata-rata omset MB di dunia ini mengalami penurunan. Kecuali itu di Cina. Di Cina pun tidak seluruhnya. Ada satu komunitas di mana pada saat COVID dan pasca COVID mengalami penurunan omset, itu ada seorang leader yang saya sebut tadi sekarang mau jadi brand ambassador, itu beserta timnya malah naik, omsetnya naik. Nah, ternyata mereka merespon bahwasanya orang-orang itu sebenarnya aktivitasnya jualan, kita pun jualan, tetapi orang tidak mau dijuali. Sehingga kalau Bapak Ibu lihat di medsos, di baik TikTok, baik Instagram, baik Facebook itu sering banyak orang jualan tetapi nggak laku. Nah, kalau kita pelajari sana ternyata orang yang dengan menjual dengan cara tidak menjuali atau dengan cara bercerita sebuah perubahan itu mereka tertarik untuk lebih tertarik kepada cerita cerita yang ringkas, cerita yang padat. Nah, disitulah kemudian orang-orang yang sukses itu kemudian mentraining kita. Sekarang kita training beserta Indonesia, Malaysia, Filipina atau kurang lebih 4 negara bareng-bareng hari ini. Itu tadi. Nah, ke depan ilmu itu mudah-mudahan bisa kita aplikasikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa kami istilahnya berbagi sharing ilmunya, dan mudah-mudahan ke depan ini juga bisa menjadi alternatif tadi, selain kelas bimbingan online, bimbingan dasar, juga belajar presentasi offline, dan juga kita bisa memperbaiki personal branding kita di dunia medsos dengan pelajaran storytelling. Ya, ke depan jangka panjangnya ini bisa meniru leader-leader yang ada di Cina. Itu Bapak Ibu. Nah, kembali ke training bagaimana menjalankan bisnis MB sistem dibaca. Yang pertama, ini terutama bagi new IPO ya, Bapak Ibu silahkan kumpulkan daftar nama atau nomor WA, dan itu tidak cukup 100 200. Jadi Bapak Ibu meskipun sudah ada di HP 100 200, Bapak Ibu cobalah untuk terus mencari di baik di Facebook, baik di Instagram, atau mungkin Bapak Ibu nanti akan diajari upline sponsornya dengan cara WA, bagaimana subscribe di grup, bagaimana mengajak kenalan orang di grup-grup WA, bagaimana memanfaatkan sebuah komunitas, mungkin Bapak Ibu yang tergabung di komunitas wali murid atau dan sebagainya dan sebagainya. Intinya uh, di sana Bapak Ibu minta materinya People with Skill. Buku People with Skill-nya bukan buku yang dari yang untuk tebel dari anu itu ya, dari percetakannya. Bapak Ibu cukup membaca buku Skill with People-nya, istilah rangkumannya punya daftar sedikit itu yang simple. Simple teknis-teknis hanya beberapa lembar itu Bapak Ibu sering ulang-ulang membaca itu teknik dasar kita untuk bagaimana kita berkomunikasi dengan orang dan mengajak orang untuk dimasuk kelas bimbingan. Itu bisa diterapkan baik secara online maupun offline. Itu Bapak Ibu undang. Nah, nanti bagaimana cara undangnya Bapak Ibu silahkan tanya ke upline sponsornya.
Terus nanti kalau sudah di BMR, sudah masuk kelas itu, apa yang perlu Bapak Ibu lakukan, pendekatan-pendekatan itu Japri apa aja, itu Bapak Ibu diskusikan dengan upline sponsornya, dan teknik di grup nanti ada di sebenarnya. Tapi Bapak Ibu manfaatkan, jangan nanti jangan Japri ke saya, nanti kalau langsung Japri ke saya, nanti Bapak Ibu satu di antara puluhan atau bahkan ratusan orang yang hari itu WA dari saya, sehingga kadang-kala respon saya agak lambat. Kalau Japri hanya tahan tapi biasanya kalau Japri saya yang responnya cepat saya latihan itu teman-teman yang ada di grup grup belanja Juli dan grup Gusidi. Biasanya respon saya agak cepat karena saya fokusnya di situ, karena di grup WA saya kasih pin, jadi itu selalu di atas kalau ada Japri-Japri itu, respon saya cepat. Dari kelas BMR nanti ada yang join nanti dimasukkan seperti tadi yang saya sebutkan di sebelumnya, kelas kelas training, kelas FCA dan sebagainya. Terus yang kemudian yang tidak join di grup tetap di grup itu, grupnya mungkin ganti grup alumni atau apa, nanti tetap agar tetap jangan dibuang Bapak Ibu, meskipun mereka yang sudah lama di grup alumni nggak join-join, siapa tahu mereka lagi sibuk kayak saya, ada beberapa kelas training yang saya bayar tapi saya tidak ikuti, mungkin belum sempat mempelajari lah. Begitu juga mungkin Bapak Ibu yang kemarin waktu diundang di BMR sudah oke-oke, tapi begitu BMR dimulai, tapi mereka masih ada kesibukan atau bahkan ada sesuatu hal yang menghalangi mereka untuk tidak bisa mengikuti. Jadi materi Bapak Ibu perlu terus husnuzon, berpikiran berprasangka baik. Mungkin mereka lagi ada halangan, mungkin lah. Tetap aja di grup di situ, jangan dibuang. Dan sesekali dijabri, siapa tahu pas suatu saatnya mungkin mereka sekarang tidak merasa butuh. Jadi ketika kita ketawari bisnis, mereka menolak. Tetapi kemudian di kemudian hari banyak juga, kemarin saya ada malah ada yang japri prospek saya 4 tahun yang lalu, kemarin ada yang japri saya itu, Pak Wajib masih di bisnis ini, masih ini nih. Pak saya kemarin gini 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 gini, ternyata habis di PHK itu, terus kemudian kepingin diajari, ya itu juga ada juga. Terus tadi juga ada yang kemudian masuk di undangan saya yang dulu masih pakai nama BTD, nah, karena prospek saya itu kemudian karena saya tidak sanggup untuk prospecting dari awal dan mendampingi mereka, daripada mereka ikut saya juga tidak, istilahnya tidak saya dampingi secara full, saya arahkan untuk menghubungi salah satu IBO leader agar dibimbing. Itu juga ada loh Bapak Ibu, juga ada. Saya kan dulu bikin link WA yang ada di situ itu masih nama pakai BTD Building Dream, nama BMR yang dulu yang pertama kali. Dan beberapa hari ini ada yang masuk, mungkin lihat-lihat sosmed saya, terus kemudian ada yang tertarik, klik terus masuk ke saya dengan di situ jelas-jelas namanya masih BTD. Kalau BTD itu berarti sudah 5 tahun yang lalu. Itu Bapak Ibu, jangan patah semangat, terus jaga ya. Mengumpulkan daftar nomor WA. Nah, Bapak Ibu cek, terutama yang baru cek daftar nomor WA-nya Bapak Ibu. Klasifikasi keluarga dekat siapa, teman dekat siapa, seperti yang saya jelaskan tadi, orang yang segani yang mana, orang-orang yang tidak begitu kita kenal, jarang komunikasi, tapi nomornya ada di WA itu siapa. Nah, orang-orang itulah yang, dan orang yang tidak begitu kita kenal dan komunikasi itu mungkin untuk awalnya bisa kita manfaatkan untuk belajar, terutama yang lebih baru ya, untuk belajar mengundang, menggali potensi nomor WA. Survei mengatakan rata-rata masyarakat kita punya daftar nama itu 200 sampai 300 nomor WA di tiap HP-nya. Kalau Bapak Ibu yang masih punya 50, punya 100, itu berarti mungkin belum lama punya HP atau belum lama punya WA. Tapi rata-rata yang sudah lama punya nomor HP, punya WA-nya diaktifkan sudah lama, biasanya rata-rata punya, ada di HP-nya itu 200-300. Nah, misal Bapak Ibu punya 100 nomor HP-nya yang ada punya. Asumsinya dari 100 itu mungkin Bapak Ibu tawari dan lain sebagainya. Itu yang join misal cuma satu atau dua. Atau kalau Bapak Ibu tidak perlu, tidak dalam dihitung dalam yang join. Kalau Bapak Ibu punya
nomor WA dan 100-100-nya itu yang paling tidak itu rata-rata punya 100, berarti Bapak Ibu punya potensi nomor itu 10.000 calon prospek. Bagaimana kalau Bapak Ibu yang punya 200 nomor WA, 300 nomor WA, terus kemudian dari 200-nya nomor WA itu masing-masing rata-rata punya 100, masing-masing rata-rata punya 200. Itu sudah luar biasa Bapak Ibu potensinya.